Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah atas rahmat Allah, saya punya kesempatan untuk kembali mengudara di channel Kang Guru Kreasi ini. Dan insya Allah saya ingin berbagi tentang dari mana kita memulai mewujudkan sistem integrated farming. Tahapan-tahapannya dalam YouTube Pak Bayu Diningrat, formulator atau konseptor integrated farming ini itu sudah sangat detail membahasnya. Sekedar rasa ingin turut memperkaya pemikiran-pemikiran mengenai konsep integrated farming yang sebagian orang khususnya peternak mungkin agak kebingungan juga. Nah, saya ingin mengemukakan tentang how to enter the start atau bagaimana memulainya. Saya memulai dengan menyuguhkan satu persatu aspek yang perlu kita kuasai secara mendalam dan perlu paham benar, yakni tentang 10 ekor menjadi sehat, kuat, dan bisa berkembang secara baik. Dari 10 ekor inilah dalam waktu mungkin setahun atau 2 tahun, maka kita akan mampu memeliharanya dengan baik. Maka dengan hanya kita belajar satu aspek pasti dijamin berhasil tentunya. Jadi jika kita sudah menguasai dan punya pengalaman langsung bagaimana teknik tentang memelihara ayam, terutama masuk ke bagian bagaimana manajemen pakan, manajemen kandang, manajemen marketnya, insya Allah hasilnya bisa menjadi income harian. Jadi fokus utamanya adalah tentang ayam dulu kita kuasai. Yang lain-lainnya belajar sambil coba-coba atau disebut trial and error. Sambil kita coba belajar mengaitkan satu aspek dengan aspek yang lainnya. Umpamanya kita belajar tentang pupuknya, bagaimana belajar cara menanam singkong, menanam jagung, dan sayur mayur. Nah, semuanya kita lakukan sambilan saja. Fokus utamanya adalah pelihara ayam yang 10 itu, karena terutama untuk yang baru belajar tentu agak kesulitan, karena ayam mungkin terserang sakit, lalu pakannya seperti apa dan bagaimana manajemen pakan. Nah, setelah itu dikuasai tentang seluk-beluk tentang ayam, baru kita belajar tentang perkebunan, perikanan, pertanian, yang semuanya bisa dilakukan secara serentak namun bersifat nyambil-nyambil saja. Yang fokus utamanya adalah kita tetap bagaimana memelihara ayam ini. Jadi belajar membeda-bedakan masing-masing perbedaan, karena ada perbedaan yang sangat berbeda antara kita pelihara ayam dengan menanam jagung, dengan memelihara ikan, dengan memproduksi pupuk. Masing-masing aspek itu ada ilmunya masing-masing, yang semuanya itu memang dibahas secara detail oleh Bapak Bayu Diningrat dalam video-video beliau yang menginspirasi saya untuk belajar secara aspek keseluruhannya. Nah, saudara-saudara, setelah kita belajar dari ayam dan kita lulus serta mulus memelihara ayam serta margin gagalnya rendah, baru kita belajar menyeimbangkan, menyelaraskan dan mengaitkan satu aspek dengan aspek yang lainnya sehingga terintegrasi dalam satu visi dan misi yang disebut dengan integrated farming. Konsep integrated farming, kalau boleh saya katakan, adalah sebuah impian, di mana impian itu menurut saya aspek yang satu dengan yang lainnya harus betul-betul memiliki sasaran yang jelas. Jadi dengan memelihara ayam mengarahkan kita untuk supaya memiliki sasaran tunggal yang jelas. Lalu dengan kita menguasai aspek-aspek mengenai ayam, kita
memiliki mekanisme untuk menopang motivasi supaya kita terus bersemangat untuk mewujudkan impian yang lebih besar itu. Umpamanya, semua orang punya pengetahuan tentang ayam, tetapi tidak memiliki keterampilan bagaimana melakukan sesuatunya dengan benar cara memelihara ayam. Ini adalah persoalan. Jadi dengan memelihara ayam 10 ekor akan menjadi miliarder. Tentunya memelihara ayam yang 10 itu adalah penuh dengan tanggung jawab. Jadi misi utamanya adalah ada satu misi tunggal, yaitu kita harus sukses dalam memelihara ayam itu sendiri. Supaya kita ketika menjalankan misi tunggal ini, maka kita bisa menuntaskannya dengan baik satu persatu. Karena jika di dalam benak kita itu seakan-akan diarahkan kepada berbagai fokus untuk mensukseskan berbagai hal dalam satu waktu, tentunya ini akan sangat bertentangan dalam lusinan prioritas yang saling bertentangan, dan ini kemungkinannya juga akan gagal. Oleh karena itu, kita penting untuk menguasai tentang seluk-beluk masalah ayam ini. Lalu langkah berikutnya, barulah setelah kita menguasai seluk-beluk ayam ini, kita meneruskan untuk melakukan misi-misi lainnya, yaitu bagaimana kita belajar tentang pupuk, bagaimana kita belajar tentang perikanan, perkebunan, dan yang lain-lainnya. Sehingga semuanya setelah sukses yang satu, sukses pula yang lainnya, dan akhirnya bisa saling keterkaitan dan saling menyeimbangkan dan menselaraskan satu dengan yang lainnya. Ini juga yang dinamakan misi yang bisa menuju kepada visi yang lebih luas, yaitu terwujudnya integrated farming. Ya. Nah, kali ini Kang Guru akan coba mewujudkan satu persatu, yaitu aspek bagaimana kita membuat dan belajar tentang mewujudkan misi, yaitu dalam hal manajemen pakan, supaya kita itu dalam hal pakan bisa terwujud kemandirian pakan, supaya peternak tidak tergantung kepada membeli pakan yang notabene sangat mahal harganya jika dibandingkan dengan harga ayam ketika musim jual. Ini adalah sebuah pembelajaran, mudah-mudahan dalam hal bagaimana kenapa yang dibuat itu adalah sayur mayur, yang disukai ayam itu apa saja, sehingga perlu diramu, diracik, dan di blender, kemudian dikukus seperti apa. Tonton pada video-video sebelumnya. Ini merupakan langkah-langkah untuk mewujudkan integrated farming, yang mana kita akan mencoba mendiferensiasi satu aspek, lalu kita akan mencoba aspek-aspek lainnya. Ini adalah tahapan-tahapan seni untuk mewujudkan integrated farming dengan metode diferensiasi farming. Nah, sekian saja, mudah-mudahan ini merupakan sebuah pencerahan pemikiran dan menjadikan sebuah perdebatan ilmiah di kalangan para penggemar atau penghobi dan peternak ayam ataupun yang lain-lainnya. Sekian, semoga bermanfaat. Jika saja video ini bermanfaat, tolong, kita akan senantiasa dan harus berbagi dalam manfaat untuk saling memberikan dukungan dan dorongan apa yang kita bisa lakukan dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Mudah-mudahan Kang Guru bisa memberikan tayangan-tayangan video yang segar dan bisa kita jadikan sebagai referensi untuk melangkah dalam hal kita memiliki cita-cita untuk tujuan memelihara ayam, perkebunan, perikanan, dan semata-mata semuanya dilakukan adalah untuk supaya kita
dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hasil akhirnya berupa kemakmuran finansial, merupakan itu bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Menurut Pak Bayu disebut ini gara-gara saja ya. Jadi kalaupun kita kaya itu karena terpaksa saja ya. Jadi yang kita lakukan ini hanya berupa mainan-mainan kecil saja dalam hidup. Memelihara ayam adalah ibadah ya. Semua permainan itu pun harus dilakukan penuh dengan tanggung jawab, karena jika melakukannya penuh dengan tanggung jawab, disitulah ada pahala. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.